Banyak pemahaman yang keliru terhadap pelafalan qalqalah. Saat kita ingin melafalkan qalqalah tidak boleh mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man ittaba'ah. Al-Ikhwan wal akhwat dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabar hari ini? Semoga teman-teman diberi kesehatan oleh Allah dan diberkahi amalan-amalannya. Dan sebelum kami mulai videonya, kami ingin mengajak teman-teman yang menonton video ini untuk sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serangan rudal yang dikirim oleh kaum Zionis Israel yang hingga hari ini sudah tercatat ribuan yang terluka dan yang meninggal. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan mereka yang terluka dan mencatat orang-orang yang meninggal sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semoga Allah melemahkan penyerangan yang dilakukan oleh kaum Zionis dan meluluh lantahkan mereka serta mengusir mereka dari Masjidil Aqsa dan mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya apa yang terjadi terhadap kaum muslimin di Palestina tidak melemahkan kita, membuat kita tidak semangat dalam belajar. Dan tentu kita harus lebih semangat dari mereka karena mereka diuji, mereka tetap bersemangat membela agama, dan kita yang tidak diuji oleh Allah dengan apa yang mereka rasakan harus lebih bersemangat lagi dalam mempelajari agama, yang salah satunya adalah mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, mempelajari cara membaca Al-Quran yang fasih layaknya bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak bisa menggapai kemuliaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Palestina, maka kita bisa menggapainya dengan mempelajari Al-Quran. Bagi teman-teman yang belum bergabung, untuk tidak lupa mengklik tombol subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa dikenal oleh lebih banyak orang lagi. Taib, apa yang kita pelajari hari ini? Kita masih mempelajari makharijul huruf, dan yang akan kita pelajari hari ini adalah huruf dal. Apa saja yang kita pelajari dari huruf dal? Yang pertama tentu makhrajnya. Kemudian yang kedua sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan yang umum terjadi saat kita melafalkan huruf dal. Kemudian yang terakhir kita akan praktek. Oleh karena itu, tonton videonya sampai habis agar teman-teman bisa ikut latihan dan praktek cara membaca huruf dal yang benar. Kita mulai dari makhrajnya. Makhraj huruf dal ialah bagian ujung lidah kita menempel ke pangkal gigi seri atas. Bagian ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas. Namun yang perlu diperhatikan, saat kita ingin meletakkan ujung lidah, kita tempelkan di bagian gusinya. Gusi tepat di mana gigi seri atas tumbuh. Jadi yang dimasukkan dari pangkal gigi seri bukan di giginya, tapi di bagian gusinya, tepat di mana gigi seri atas tumbuh. Kemudian berikutnya adalah sifat-sifatnya. Apa sih pentingnya mengetahui sifat? Dengan sifat ini, kita mampu melafalkan huruf dal dengan tepat. Kita mengetahui bagaimana karakter suara huruf dal yang fasih. Tentunya bukan hanya mengetahui makhrajnya untuk bisa melafalkan huruf dal dengan benar, tapi juga perlu mengetahui seluruh sifat-sifatnya. Baik, sifat yang pertama dari huruf dal ialah jahr. Apa itu jahr? Singkatnya, saat kita ingin melafalkan huruf dal, tidak boleh ada terdengar suara nafas, dan itu menyebabkan suara dal terdengar sangat jelas. Karena arti dari jahr secara bahasa artinya adalah jelas. Dan maksudnya dalam pelafalan, melafalkan huruf dal dengan jelas, yaitu dengan tidak dibarengi oleh aliran suara nafas. Jadi suara nafas tidak boleh terdengar saat kita ingin melafalkan huruf dal. Kemudian sifat yang kedua ialah syiddah. Maksudnya apa? Syiddah meskipun secara bahasa artinya kuat, tapi yang dimaksudkan di sini bukan artinya kuat huruf ini kuat, yang artinya ada huruf yang lemah, bukan. Tapi yang dimaksudkan dari syiddah di sini adalah suara huruf dal tidak mengalir atau terhentinya suara huruf dal akibat makhraj yang tertutup rapat. Jadi saat dal dalam keadaan berharokat, pastikan kita mengeluarkan suara huruf dal dan melepas lidah pada makhrajnya dilakukan bersamaan. Kita tempelkan dulu ujung lidah, da, gitu ya. Jadi jangan kayak gini, da, 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 ya. Kecuali dal bertasydid tidak ada tekanan seperti itu. Da, da, da. Dan saat dal berharokat dhammah, tempelkan lidah dan memajukan kedua bibir dan mengeluarkan suara dilakukan bersamaan. Du, du. Oke. Dan saat dal dalam keadaan sukun, sifat huruf syiddah sangat nampak, yaitu suaranya kita matikan. Ad, ad, ad. Nah, namun karena huruf dal ini memiliki sifat qalqalah, maka nanti kita akan mengqalqalahkannya atau memantulkan suaranya.
Kemudian sifat huruf dal yang ketiga ialah istifal, dibaca tipis, tidak boleh dibaca tebal. Jangan dibaca seperti ini, do, atau du, ya, tipis. Da, du, da, du. Kemudian sifat yang keempat ialah infitah, suara harus kita dorong keluar, jangan ada yang tertahan di bagian mulut kita. Kita dorong suaranya, da, gitu ya, jangan do, tapi da. Kemudian sifat huruf dal yang terakhir ialah qalqalah. Kita harus memantulkan suara huruf dal saat dal dalam keadaan sukun, ya. Contoh pada kata yadkhuluna. Oke, yad. Nah, saat ingin melafalkan qalqalah, banyak pemahaman yang keliru terhadap pelafalan qalqalah. Saat kita ingin melafalkan qalqalah tidak boleh mirip suara harokat fathah, atau mirip suara harokat kasroh, atau mirip suara harokat dhamma. Jadi saat kita menempelkan lidah, lepas lidahnya, mulut tidak boleh terbuka jika sebelumnya fathah, dan jika sebelumnya dhamma, mulut tidak boleh maju, dan jika sebelumnya kasroh, rahang bawah tidak boleh turun ke bawah. Jadi yad, misalkan yadkhulun, yad sudah nempel lidahnya, lepas saja lidahnya dan rahang tidak perlu terbuka. Yad de. Nah, pelafalan yang benarnya yad yadkhulun, ya. Jadi seperti itu cara melafalkan qalqalah yang benar. Dan itulah makhraj dan sifat bagi huruf dal. Sekarang apa saja kesalahan yang umum terjadi pada huruf dal? Kesalahan yang pertama ialah saat kita melafalkan huruf dal, kita mencampur suara huruf dal dengan suara huruf ta. Baik. Ta ini sifatnya salah satunya ialah hamas. Nah, yang dimasukkan ialah saat kita melafalkan dal, kita memberikan hamas pada huruf dal. Jadi kayak gini, misalkan ad-din. Nah, teman-teman bisa mendengar suara nafas yang berhembus. Ad-din, ya, tidak boleh. Harus ditahan suara nafasnya. Ad-din, seperti itu. Kemudian kesalahan yang kedua ialah membaca huruf dal dengan tebal. Contoh, sudur, enggak, sudur. Oke. Dan sekarang kita praktek membaca huruf dal yang fasih. Silakan teman-teman ikuti kami. Da, du, di, ad, ude, ide, adda, dakhala, ya'idukum, biyadih, ahad, tud'aun, syahid, ad-da', ad-dunya,
ad-dunya, ad-dunya, ad-din, ad-din, ad-din. Sekarang kita praktek membaca huruf dal pada potongan-potongan ayat berikut. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
Jadi seperti itulah cara membaca huruf dal yang fasih dan benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan tidak lupa kami harap teman-teman juga untuk men-share-nya kepada yang lainnya agar yang lain juga bisa ikut belajar dan teman-teman mendapat pahala jariah atas apa yang teman-teman lakukan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.